Ya, materi kita saat ini masih tentang fungsi kuadrat, ya. Tentang fungsi kuadrat, tentang menentukan fungsi kuadrat. Ya. Tujuan pembelajaran kita menentukan fungsi kuadrat jika grafiknya diketahui, menentukan fungsi kuadrat jika titik potong, titik puncak, dan sumbu simetri diketahui. Ya, seperti itu. Untuk menentukan fungsi kuadrat diperlukan beberapa informasi. Ya, di antaranya berapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut, kedua titik potong, sumbu X, yang ketiga titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncak dan sumbu simetrinya. Ya. Jadi untuk menentukan fungsi kuadrat, hal-hal ini harus diketahui atau diinformasikan seperti apa. Ya. Lanjut, sesi yang pertama menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik koordinat yang dilalui. Ya. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, 1,5. Ada 3 titik di sini, ya. Jadi ingat, dalam menentukan fungsi kuadrat, ya, minimal 3 titik diketahui. Kalau hanya 2 tidak bisa. Kalaupun hanya 2, kita harus mencari titik yang lain dengan cara kita mencerminkan titik tersebut atau merefleksikan titik tersebut, ya. Kalau konsep refleksi pencerminan saya rasa di SD sudah pernah diajarkan, ya. Jadi syaratnya minimal 3 titik, ya. Kalau kita gambarkan, ya, hasilnya seperti ini. Ya. Dia mulai titik negatif 1, negatif 1, 0,4 dan titik 1,5. Ya. Karena melalui 3 titik akan diperoleh fungsi, ya. Ada 3 fungsi pada variabel X, ini akan semua X, ya. F negatif 1, F0, dan F1. Sama dengan Y. Negatif 1, 4, sama dengan 5. Di 3 ini yang kita dapatkan untuk menentukan fungsi kuadratnya. Ya. Dari ketiga titik yang dilalui, ya, kita lihat di sini ternyata ada titik potong sumbu Y yang dilalui. Ya. Kita ingat grafik fungsi kuadrat, dia akan memotong sumbu Y di satu titik, hanya satu titik. Kalau sumbu X bisa 2 titik, ya bisa 1 titik, bisa tidak sama sekali, ya. Tapi kalau sumbu Y pasti ada 1 titik yang dilalui, yaitu 0,4. Nah, langsung saja. Yang pertama, F0 sama dengan 4. Ya. Jadi kita langkah pertama kita cari dulu titik potong sumbu Y-nya yang sudah diketahui. Tadi F0 sama dengan 4 atau dia melalui titik 0,4, ya. Kita substitusi ganti, ya, 4 ini, ya, 0 ini X adalah 0 ke persamaan ini. Jadi X semua X kita ganti dengan 0 karena X 0. Dan hasilnya harus sama dengan 4. A kali 0 kuadrat 0, B kali 0, 0, 0 tambah 0 tambah C. Berarti hasilnya adalah C sama dengan 4 karena ini hasilnya semua 0. A kali 0 kuadrat 0 tambah B kali 0, 0. Jadi kita dapatkan F0, ya, C-nya sama dengan 4. Ya. Jadi kita sudah dapatkan C, yaitu ini, sama dengan 4. Jadi kita tinggal mencari A dan B-nya, ya, karena C sudah dapat. Kalau Anda masih ingat materi sebelumnya, ya, jelas, ya. Kalau titik potong sumbu Y, ya, pasti C kita langsung dapatkan, ya. Itu 4. Kalau kita masih ingat, ya, tentang gambar grafik fungsi kuadrat. Oke, lanjut. Yang kedua melalui titik, ya, 1,5. Berarti F1 sama dengan 5. C-nya kita langsung ganti dengan 4. Sehingga substitusikan X-nya kita ganti dengan 1. Ya. X-nya kita gantikan 1 dan hasilnya harus sama dengan 5. Ya, jadi seperti ini. A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi semua X-nya
kita ganti dengan 1. C-nya sudah diganti dengan 4, ya, dan hasilnya harus sama dengan 5. Seperti ini. Maka hasilnya 1 kuadrat 1 kali AA, B kali 1B, tambah 4 sama dengan 5. Sehingga A tambah B sama dengan 4-nya, kita pindahkan ke ruang sebelah jadi negatif. 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi A tambah B sama dengan 1. Itulah persamaan yang pertama. A tambah B sama dengan 1. Lanjut. Titik yang berikut, titik negatif 1, negatif 1. Jadi seperti ini. Jadi kembali, ya, X-nya kita ganti dengan negatif 1. Dan hasilnya harus sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1 kali A, A. Negatif 1 kali B, negatif B. 4 tetap sama dengan negatif 1. Sehingga hasilnya A tambah negatif B sama dengan negatif 1 tetap. 4 pindah jadi negatif. Hasilnya negatif 1 kurang 4 sama dengan negatif 5. A tambah negatif B itu sama saja dengan A kurang B. Ya. Konsep bilangan bulat. Ya. A tambah negatif B itu sama saja dengan A kurang B. Sama dengan negatif 5. Nah, di sini kita sudah dapatkan dua persamaan. A tambah B sama dengan 1, A kurang B sama dengan negatif 5. Ya. Cara ini kita selesaikan dengan SPLDV. Ya, masih ingat SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Materi di kelas 8. Ya. Ini sudah tahu, kita selesaikan dengan metode yang paling gampang, yaitu metode eliminasi. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi kita akan hilangkan variabel A, kita akan juga hilangkan variabel B untuk mendapatkan nilai A dan B. Kalau kita hilangkan variabel A, maka kita akan mendapatkan variabel B. Kalau kita hilangkan variabel B, kita akan mendapatkan nilai variabel A. Di sini kita lihat, ya, A-nya sama, koefisiennya sama, 1, 1. Sini 1, negatif 1. 1, 1, 1, negatif 1. Supaya A ini jadi 0, kita harus kurangkan. Ya kan? Supaya A kurang A jadi 0. Kita akan mendapatkan nilai B. Itu juga ini. Kita akan hilangkan B. Supaya B-nya jadi 0, kita harus tambah. B tambah negatif B. B akan menghasilkan 0. Ya. Seperti ini. A kurang A, 0 tambah. B kurang B, 2B. Sama dengan 1 kurang 5. Positif 6. Jadi 2B sama dengan 6. Seperti itu. Berapakah nilai B? 2 kali berapa sama 6? Jawabannya 3. Ya kan? B sama dengan 6 bagi 2, 3. Ini operasi kali. Pindah jadi pembagian. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nilainya ini. A tambah A. 1A tambah 1A. 2A. B tambah negatif B, 0. Sama dengan 1 tambah negatif 5 sama dengan negatif 4. 2A tambah 0 sama dengan 2A sama dengan negatif 4. 2 kali berapa sama dengan negatif 4? Ya, jawabannya lah A sama dengan negatif 4 bahagi 2. Ini operasi kali pindah jadi bahagi. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi di sini kita dapatkan nilai A negatif 2, B 3, C 4. Nah, kita coba. A negatif 2, B 3. Negatif 2 tambah B tambah 3. Pasti hasilnya 1. A kurang B. Negatif 2 kurang 3. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita substitusi saja ke bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C menjadi min 2X kuadrat tambah 3X tambah 4. A-nya kita ganti dengan negatif 2, B-nya kita ganti dengan 3, C-nya kita ganti dengan 4. Jadi inilah bentuk fungsi kuadrat yang dimaksud. Ya. Lanjut, menentukan fungsi kuadrat. Ya. Jika diketahui titik potong sumbu X. Kalau yang tadi 3 titik diketahui. Sekarang yang diketahui titik potong sumbu X. Contohnya seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik negatif 2,0 dan 3,0. Serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Jadi yang diketahui 3 titik. Ya. Motong sumbu X di 2 titik dan memotong sumbu Y di 1 titik. Itu seperti itu. Langsung saja. Karena melalui titik potong sumbu Y, ya,
Maka kita tahu bersama kalau titik potong sumbu Y, maka nilai F0 sama dengan 3. Ya. Lanjut saja, langsung substitusikan 0. Ya, X-nya kita ganti 0, maka kita akan peroleh C sama dengan 3. Langsung saja ya, berarti kita langsung tentukan saja C sama dengan 3. Boleh juga seperti itu. Ya, langsung saja C sama dengan 3. Ya. Boleh juga cara seperti ini, kita ganti X-nya dengan 0. Maka akan mendapatkan hasilnya 3, sama. Ya. Sekarang tinggal 2 titik ini. Karena melalui titik potong sumbu X, negatif 2, 0, 3, 0, fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi seperti ini. Jadi kalau 2 titik memotong sumbu X itu diketahui, kita langsung saja, ya, di mana X1-nya adalah negatif 2, X2-nya adalah 3. Kita bentuk ke bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Di mana X1-nya adalah negatif 2, X2-nya adalah 3. Kalau sudah seperti ini, kita substitusi, kita ganti saja X1 dengan negatif 2, X2 dengan 3. Sehingga hasilnya X kurang 2. Jadi X tambah 2. Jadi positif. Kali X kurang 3. Kalau sudah seperti ini, ya, X tambah 2 kali X kurang 3 berapa? Perkalian suku 2 dengan suku 2. Kita kalikan X kali X, X kuadrat. Ya. Kemudian kita kali silang. X kali negatif 3, negatif 3X. X kali 2, positif 2X. 2 kali negatif 3, negatif 6. Ya. Kita lihat di sini ada yang sejenis. Yang sejenis di sini ini, negatif 3X dan 2X. Negatif 3X tambah 2X, hasilnya adalah negatif 1X. Negatif 3X tambah 2X, negatif 1X. Sehingga di sini nantinya menjadi Fx sama dengan A kali X kuadrat kurang X kurang 6. Hasilnya adalah AX kuadrat. A kali negatif X adalah negatif AX, A kali negatif 6 adalah negatif 6A. Jadi seperti itu. Jadi AX kuadrat kurang AX kurang 6A. Setelah dikalikan. Perkalian suku 1 dengan suku 3. Kemudian kita lanjut. Yang kita sudah dapatkan tadi. Ya. X kuadrat tambah BX tambah C itu adalah C-nya sama dengan 3. Ya. Berarti kalau C-nya sama dengan 3, ya, berarti kita ambil saja yang ini. Ya. Negatif 6A itu sama saja dengan C, sama dengan 3. 3 itu kita sudah dapatkan tadi ya. Negatif 6A sama dengan 3. Negatif 6 kali berapa sama dengan 3? Maka A sama dengan 3 per negatif 6. Artinya negatif 1/2. Jadi A sama dengan negatif 1/2. Nah, A ini kita akan substitusikan ke fungsi ini. Menjadi negatif 1/2X kuadrat kurang negatif 1/2X kurang 6 kali negatif 1/2. Hasilnya terakhir adalah negatif dengan negatif, maka jadi positif. Dan bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya positif. 6 kali 1/2 sama dengan 3. Inilah bentuk fungsi kuadrat yang dimaksud. Ya, seperti itu. Kemudian, menentukan fungsi kuadrat. Ya, jika diketahui titik potong sumbu Y. Contohnya seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat negatif 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Kalau kita gambarkan seperti ini. Tapi ingat, kalau hanya 2 titik, kita tidak bisa menentukan fungsi tersebut. Harus minimal 3. Ya, maka kita harus mencari titik yang satunya. Nah, bagaimana caranya? Karena di sini ada sumbu simetri, maka ya, kita peroleh X sama dengan negatif 1 ini bersamanya. Ya. Sumbu simetrinya adalah negatif 1. Karena ini bicara titik puncak, ya, X0, Y0. Ya. Berarti sumbu simetrinya adalah X0, negatif 1. Titik 0,1 ini kita akan cerminkan
Ya, kita akan cerminkan ke sumbu simetri untuk memperoleh titik yang lainnya, yaitu titik negatif 2,1. Jadi seperti ini. Cerminkan, maka akan mendapatkan titik negatif 2,1. Kalau syarat pencerminan, jaraknya sama. Ya. Jaraknya harus sama. Negatif 1. Jarak 1 ke negatif 1, ya, sebenarnya di bidang koordinat, ya, adalah satu satuan. Dari negatif 1 tambah satu satuan adalah negatif 2. Jarak 0 ke negatif 1 adalah 1, dan jarak dari negatif 1 ke negatif 2 adalah 1. Jadi jaraknya sama. Itulah konsep pencerminan. Jadi dari ini kita sudah dapatkan 3 titik. Kalau sudah, maka kita selesaikan satu. Ya. Ada 3 fungsi yang kita dapatkan, F0 sama dengan 1, F negatif 1 sama dengan 3, dan F min 2 sama dengan 1. Seperti biasa, kita lihat dulu di sini yang F0. Ya, pasti, ya, yang lebih mudah, F0 sama dengan 1. Titik potong dengan sumbu Y. Langsung saja, kita akan mendapatkan C-nya adalah 1. Pasti, C adalah 1. Substitusikan X-nya dengan 0. Lanjut. F negatif 1 sama dengan 3. Kita substitusikan X-nya dengan negatif 1. Maka hasilnya seperti ini. Negatif 1 kuadrat kali A tambah B kali negatif 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Langsung saja, negatif 1 kali negatif 1 positif, 1 kali AA, B kali negatif 1 negatif B, tambah 1 sama dengan 3. Sehingga F1 sama dengan A kurang B. Jadi tetap A tambah negatif B tetap jadi A kurang B. Sama dengan 3 tetap positif 1 pindah jadi negatif 1. Sehingga A kurang B sama dengan 3 kurang 1 adalah 2. Jadi kita dapatkan persamaannya A kurang B sama dengan 2. Lanjut. Titik yang satu yaitu titik negatif 2,1. Kita substitusikan X-nya dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah 4A tambah negatif 2B tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 4A kurang 2B, satunya pindah, ya. Sehingga hasilnya 4A kurang 2B sama dengan 0. Jadi kalau sudah seperti ini, kita dapatkan 2 persamaan. Kita selesaikan dengan SPLDV dengan eliminasi. Ya. Yang pertama, kita buat koefisiennya sama. Di sini 1, sini 4, sini negatif 1, sini negatif 2. Ya, kita hilangkan dulu variabel A-nya, ya, untuk mendapatkan variabel B-nya. Maka kita harus buat koefisiennya menjadi sama. Ya, di atas kali 4, di bawah kali 1. Sehingga menghasilkan 4 kali A, 4A, kurang 4B sama dengan 8. Kemudian ini dikali 1, hasilnya tetap sama. Nah, dari sini sudah melihat koefisiennya sudah sama. Berarti tinggal kita hilangkan dengan cara mengurangkan. Ya. Karena dua-dua positif, 4A kurang 4A 0. Negatif 4 kurang 2. Maka itu sama dengan negatif 4 tambah 2, hasilnya negatif 2B. Sama dengan 8 kurang 0, 8. Negatif 2B sama dengan 8. Negatif 2 kali berapa? 8. Dapatkan B sama dengan 8 bahagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Kemudian cara yang sama kita akan mencari nilai A-nya. Berarti koefisien B-nya yang kita akan harus samakan. Berarti di atas dikali 2, di bawah dikali 1. Sehingga menghasilkan 2 kali A, 2A, kurang 2B sama dengan 4. 2 kali 2, 4. Di bawah sama. Kita hilangkan adalah B. Negatif 2. 2 adalah bilangan negatif. Otomatis kita harus kurangkan. Agar negatif 2 kurang 2 menjadi negatif 2 tambah 2. Hasilnya pasti 0. Ya. Sehingga 2A kurang 4A sama dengan negatif 2A. Kurang 0 sama dengan 4 kurang 0. 4. Negatif 2A sama dengan 4. Berarti negatif 2 kali berapa? Sama dengan positif 4.
A sama dengan 4 bahagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Berarti kita dapatkan A negatif 2, B sama dengan negatif 4. Seperti ini. Kalau sudah seperti itu, lengkap. Nilai A sudah, B sudah, dan C sudah. Ya. Maka kita langsung substitusikan nilai A, B, dan C ke bentuk umum fungsi kuadrat menjadi min 2x kuadrat tambah min 4x tambah 1. Selesai. Ya. Kemudian menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri. Ya. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri x sama dengan negatif 1/2, yang memotong sumbu x pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu y pada koordinat 0,2. Kita gambarkan grafiknya seperti ini. Kita lihat di sini hanya 2 titik, otomatis kita harus mencari satu titik yang lain dengan cara kita akan mencerminkan. Nah, ini sumbu simetrinya sudah diketahui, yaitu negatif 1/2. Min 1/2 untuk sumbu simetrinya. Ya. Dipotong sumbu Y 0,2. Ya, oke, kita lanjut saja. Sumbu simetri ini negatif 1/2. Kita cerminkan. 2,0 kita cerminkan ke X negatif 1/2, maka kita akan mendapatkan titik negatif 3,0. Jaraknya sama. 2,5, di sini juga jaraknya 2,5. Kemudian titik potong sumbu Y 0,2, maka F0 sama dengan 2, kita akan mendapatkan nilai C sama dengan 2. Seperti biasa. Kemudian kita tentukan 2 titik yang lain. Ya. Sudah tentukan titik potong sumbu X, ini pasti adalah X1. Ini pasti adalah X2. Ya, sehingga kita tinggal substitusikan ke persamaan ini. A kali X kurang 2, X kurang negatif 3. Maka hasilnya adalah A kali X kurang 2 jadi positif X tambah 3. Hasilnya adalah X kurang 2 dikali dengan X tambah 3. Perkalian suku 2 dengan suku 2. X kali X, X kali 3, positif 3X. X kali negatif 2, negatif 2X. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Ini sejenis 3X kurang 2X, hasilnya adalah 1X. Berarti X kuadrat tambah X kurang 6. Lanjut, kita kalikan dengan A, maka hasilnya adalah AX kuadrat tambah AX kurang 6A. Nah, kita perhatikan, nilai C sudah kita ketahui tadi, C sama dengan 2. Nah, persamaan tadi, kita tinggal ganti ini. Negatif 6A sama dengan C, yaitu 2. Negatif 6 kali berapa sama dengan 2? A sama dengan 2 per negatif 6. A sama dengan negatif 1/3. Maka dari itu, langsung substitusi saja. A sama dengan negatif 1/3X kuadrat tambah AX min 1/3X kurang 6 kali min 1/3. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, plus, minus, plus, minus. Bilangan negatif kali bilangan negatif positif. 6 kali 1/3, 2. Jadi inilah fungsi kuadrat yang dimaksud. Tugas selama seminggu. Ya. Ini ada gambarnya, perhatikan gambar ini. Ya. Yang 2, objektif, silakan pilih. Ya. Ada 3 titik di sini. Ya. Kerjakan selama seminggu. Nah, sebelum meet, semua tugas dikumpul. Nah, tugas pertama sampai akhir dikumpul. Semua tugas untuk diamini nilai. Jadi jangan lupa kerjakan tugas. Ya. Demikian untuk materi saat ini. Ya. Tetap jaga kesehatan, banyak belajar. Ya. Jangan dulu bawa pontar. Oke? Sampai bertemu lagi.